Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Silakan duduk, Mbak. Ya, kasih Bu. Oh, ini Mbak Servita yang WA Ibu kemarin ya? Bu, betul. Saya kemarin WA Ibu. Gimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Hari ini panas banget ya? Lumayan Bu. Tadi kesini naik apa? Oh, saya jalan kaki. Kebetulan rumah saya cuma sebelah. Oh, di sebelah mana Mbak? Oh, di perempatan pertama Bu. Oh, alah deket ya dari sini. Iya. Oke, jadi Mbak Servita itu udah tahu belum apa itu konseling individu? Belum Bu. Belum tahu ya? Iya. Jadi belum tahu juga ya pengertian konseling individu itu apa. Jadi Ibu jelasin dulu ya. Jadi konseling individu itu adalah salah satu proses pemberian bantuan dari konselor ke konseli itu untuk membantu konseli menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Jadi di konseling individu ini juga ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Servita itu bebas mau menceritakan apa saja tanpa takut masalah Mbak Servita itu bocor kemana-mana gitu. Nah juga ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini jadi Mbak Servita wajib terbuka gitu dalam sesi konseling ini, bicara apa adanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Untuk kesepakatan waktu nih Mbak Servita itu kira-kira mau melakukan sesi konseling ini berapa menit? Kira-kira saya mau 10 menit aja Bu. 10 menit ya. Jadi kita sepakati sesi konseling hari ini itu 10 menit, oke? Baik Bu. Apakah Mbak Servita siap untuk melakukan konseling hari ini? Iya, saya siap. Oke, sekarang Mbak Servita bisa menceritakan apa masalah yang Mbak Servita hadapi. Iya Bu, terima kasih. Saya tuh kan punya teman dekat. Saya merasa komunikasi dengan teman dekat saya ini akhir-akhir itu sangat buruk. Kami sering bertengkar dan sulit untuk saling memahami gitu loh Bu. Oh, jadi intinya Mbak Servita ini punya teman dekat, terus sekarang kayak apa namanya sedikit berjarak gitu ya, jauh gitu ya. Bu. Itu Mbak Servita menyadari itu sejak kapan? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Ya. Oke, apakah ada masalah yang lain gitu? Namanya Mbak Servita apa ada masalah dengan dia? Jadi akhirnya teman Mbak Servita itu kayak menjauhi Mbak Servita gitu. Saya rasa tidak ada ya Bu, tetapi sekarang dia memiliki pacar, dan semenjak dia punya pacar itu memang dia sangat sensitif sama saya gitu kan. Istilahnya nggak tahu kenapa akhir-akhir ini 2 hari yang lalu sebenarnya dia memiliki pacar udah seminggu yang lalu, tetapi 2 hari yang lalu itu dia seperti kayak nggak suka sama saya, padahal kami kan teman dekat gitu. Saya nggak tahu penyebabnya apa, tapi saya rasa dia gara-gara mungkin saya pernah minta tolong sama pacarnya. Nah mungkin dia seperti itu sama saya. Oh, jadi teman Mbak Servita itu menjauhi Mbak Servita, menurut Mbak Servita itu karena dia istilahnya cemburu gitu pada Mbak Servita dekat dengan pacarnya gitu. Saya kurang tahu, tapi saya itu saya minta tolong waktu itu sama pacarnya, benar-benar saya kepepet, saya minta tolong. Ini waktu motor saya kehabisan bensin. Nah kebetulan dekat rumah dengan cowoknya ini. Waktu saya jalan itu saya telah minta tolong sama cowoknya ini karena saya cuma kenal sama cowoknya ini gitu. Okay. Dan kebetulan cowoknya ini tuh dulu teman saya waktu SD. Oh, jadi teman Mbak Servita ini merasa cemburu karena cowoknya dia itu menolong Mbak Servita. Padahal kan padahal pacarnya itu adalah teman Mbak Servita ya waktu saya SD. Oh gitu. Selanjutnya itu upaya yang sudah Mbak Servita lakukan untuk agar teman Mbak Servita itu nggak berjarak lagi, mamanya nggak memusuhi Mbak Servita lagi, itu apakah Mbak Servita ada cara gitu maksudnya? Ya saya udah coba komunikasi sama dia, saya tanya ada apa kok akhir-akhir seperti ini, saya ajak keluar, saya minta tolong buat temen-temen beli sesuatu di luar. Biasanya kan dia selalu langsung mau, tetapi dia seperti kayak alasannya capek, ini ada kerja kelompok, padahal saya pernah dia ngomong ada tugas ke kelompok, katanya dia di rumah. Dan saya tanya lagi,
tapi dia seperti kayak menghindari komunikasi sama saya gitu. Saya juga udah tanya sama cowoknya ini, kenapa ini kayak gini sama aku gitu, tapi cowoknya juga nggak tahu gitu. Cowoknya udah sempet nanya buat apa klarifikasi atau mungkin apa ya, tapi ya ceweknya ini nggak mau ngungkapin gitu. Teman dekat saya ini nggak mau ngungkapin. Oke, jadi Mbak Sherlita ini udah mencoba bicara sama dia ya, udah mencoba komunikasi kepada teman Mbak Sherlita itu. Terus ternyata tanggapan teman Mbak Sherlita itu seperti itu. Nah, terus Mbak Sherlita udah pernah coba kayak menemuin teman Mbak Sherlita itu langsung atau enggak gitu? Maksudnya kayak datang ke rumahnya atau mencoba ingin bertemu dengan teman Mbak itu? Saya udah pernah ngajak ketemu, ayo ketemu keluar gitu, kita ngomong, tapi dia selalu nggak mau. Setiap saya pengen ke rumahnya tuh kayak lagi nggak di rumah gitu. Oh, jadi dia alasan terus gitu ya. Intinya dia tidak mau bertemu dengan Mbak. Terus nih, hubungan Mbak Sherlita sama pacarnya temannya Mbak Sherlita itu atau teman masa kecilnya Mbak Sherlita itu bagaimana? Apa hubungannya baik atau buruk juga gitu? Iya, seperti teman biasa. Oh, jadi Kami juga tidak, masa komunikasi itu kami jarang, hanya penting-penting. Misal nanya, si cowoknya kadang nanya sama ini enggak, sama temanku ini enggak gitu. Saya juga kadang kalau saya butuh, kebetulan kan cowoknya itu kan punya usaha kaos. Gitu. Waktu itu saya pernah mau buat kaos untuk acara di desa saya gitu kan, di lingkungan, sama acara kampus. Saya nanya ke dia gitu ya, pokoknya dia yang berhubungan sama apa yang penting gitu loh, Bu. Jadi gitu. Jadi hubungan Mbak Sherlita sama teman masa kecil sama Mbak Sherlita itu baik-baik saja, tapi cuma dengan teman Mbak Sherlita yang perempuan itu aja yang yang renggang ya. Gitu. Terus keinginan Mbak Sherlita itu seperti apa sih? Pinginnya gimana? Iya, pengennya coba ungkapin, kita kan teman udah ibaratnya lama gitu kan, udah tahun-tahun juga, ya udah deket ibaratnya. Nah ya coba diomongin, masa kok dia sulit bisa memahami saya gitu. Saya aja selalu bisa memahami dia, tapi dia kenapa nggak bisa memahami saya gitu. Oh gitu. Jadi apa yang Mbak Sherlita rasakan sekarang? Ya saya merasakan tidak enak hati. Saya melakukan pekerjaan juga tidak tenang karena seperti ada yang mengganjal gitu. Ya kepikiran terus gitu pokoknya, Bu. Oh, jadi kepikiran terus gitu ya. Terus karena Mbak Sherlita berpikiran seperti itu, biasanya terjadi apa sih pada perasaan Mbak Sherlita dan fisik Mbak Sherlita gitu? Iya, perasaan tidak tenang, melakukan apapun tidak konsentrasi. Mungkin fisiknya kayak melakukan apa-apa tuh jadi mengeluh gitu, kayak nggak mood gitu loh, kayak nggak punya Tenaga, semangat gitu lah, karena selalu kepikiran itu. Karena ya gimana, karena teman dekat, biasanya sama-sama, biasanya selalu kontekan tiap harinya kan, tapi ini udah beberapa hari nggak kontekan. Oke, jadi menurut Ibu bagaimana kalau Mbak Sherlita itu membuang jauh-jauh pikiran negatif Mbak Sherlita dan berpikir realitas? Berpikir realitas itu contohnya seperti Mbak Sherlita itu berpikiran positif terus gitu, coba berpikiran positif. Mamanya nih, teman Mbak Sherlita tuh mungkin mamanya ada masalah keluarga atau masalah yang lain gitu kan, jadi dia begitu dengan Mbak Sherlita gitu. Oh iya, Bu, terima kasih. Saya akan mencobanya. Saya akan coba berpikiran yang baik-baik, yang positif, dan saya nanti akan coba bicarakan lagi kalau keadaannya udah meredup gitu, udah agak tenang. Saya akan coba hubungi teman saya lagi. Oke. Terus Ibu mau tanya nih, bagaimana perasaan Mbak Sherlita sekarang setelah melakukan konseling hari ini? Ya, saya perasaannya lebih tenang karena mendapatkan solusi dari Ibu. Bisa plong karena bisa cerita, karena kan sebelumnya saya nggak berani cerita sama teman-teman yang lain karena kan ya biar ini teman dekat saya gitu, takutnya kalau cerita sama orang-orang yang awam gitu malah disalahgunakan, malah saya diprovokasi atau untuk memusuhinya atau gimana gitu. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Bagaimana Mbak Sherlita, apakah kita akan melakukan konseling berikutnya? Iya, Bu, saya berminat untuk melakukan konseling berikutnya. Untuk jadwalnya bagaimana, Bu, kalau minggu depan saya konseling lagi?
minggu depan ya. Nanti ibu akan cari waktu yang tepat untuk konseling Mbak Sherlita. Nanti iya. ibu kasih beritahu Mbak Sherlita melalui WA ya. Iya Bu, baik. Oke, karena ini waktunya sudah 10 menit ya, bagaimana kalau kita akhiri saja konseling hari ini? Baik Bu, terima kasih untuk semuanya. Senang bisa ngobrol dengan Ibu. Sukses selalu ya Bu. Iya, makasih Mbak Sherlita. Ya Bu, baik. Terima kasih untuk hari ini Bu. Kayak gitu saya pamit ya Bu ya. Oke, hati-hati di jalan ya Mbak Sherlita. Iya. Tadi